Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman dan ya, dosen, dosen teman-teman atau rekan-rekan sekalian yang ya, sedang menayangkan video ini. Oke, sore hari ini ya salam kebajikan, namo buddhaya untuk kita semua. Ya. Pada kesempatan sore kali ini kita akan membahas seputar dunia keadvokatan gitu ya. Kebetulan kami dari mahasiswa hukum gitu. Kami ingin membahas terkait masalah keadvokatan. Kita mungkin bertanya-tanya, advokat itu apa sih gitu kan. Nah, di sini sudah ada dua rekan teman saya. Di sebelah kanan saya ada Satrio, Mas Satrio ini salah satu rekan saya. Kemudian di sebelahnya ada Mas Guntur. Sebetulnya ada dua lagi rekan kami, nah, tapi duanya sedang izin karena ada apa namanya uzur, ada hajat gitu ya. Nanti mungkin dua itu akan sedikit menambahkan terkait materi kita pada sore hari ini. Gitu. Oke, baik langsung saja di sini ada rekan saya saudara Satrio dan rekan saya saudara Guntur. Kita akan sedikit-sedikit ngobrol nih ya, ngobrol santai ya. Kita akan sedikit-sedikit ngobrol terkait masalah Ngulik-ngulik gitu. ngulik-ngulik. Boleh, boleh. Ya, ya sebelumnya kita beri hormat dulu kepada Bapak Dadang, Dr. Dadang selaku dosen pengampu di dalam mata kuliah keadvokatan. Selamat menonton Pak Dadang. Baik, langsung aja nih ya kita sambil apa namanya ya sedikit bertanya-tanya terkait masalah apa sih sebetulnya keadvokatan itu. Silakan, mungkin mau Mas Satrio dulu silakan. Kalau saya sih sini mungkin ingin bukan memberitahu sih, menceritakan fungsinya advokat. Advokat adalah memberikan bantuan hukum, membela kepentingan klien, dan memastikan tegaknya keadilan. Dalam sistem peradilan, advokat bertindak sebagai penasihat hukum juga. Nah, terus ada lagi panjangannya, advokat bertindak sebagai penasihat hukum, kuasa hukum, dan pendamping klien, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Mereka juga memiliki peran penting dalam masyarakat, Pak, dalam penegakan hak asasi manusia dan supremasi hukum. Itu tercatat di mana undang-undang advokatnya? Ini tercatat di undang-undang. Ini mana, Pak? Jadi berarti sebetulnya advokat pengacara itu sama sebetulnya berarti ya? Ya. Nanti dikat aja, nanti dikat. Jadi kan advokat itu diatur di ini ada bukunya. Wah, silakan tunjukin Pak Guntur. Itu apa itu? Advokatan. Jadi di sini undang-undang advokat. Di sini juga ada kode etik tentang advokat. Nanti teman-teman boleh saya kasih pinjamnya. Boleh. Ya. Saya minjem dong, Pak. Ya. Ya. Lanjut lagi. Ada yang mau? Jadi berarti advokat itu kalau saya lihat di beberapa apa namanya literatur gitu ya, sumber advokat itu kan pengacara gitu ya. Ya. Nah, kenapa disebut pengacara? Karena dia tadi yang Mas Satrio jelasin, dia mendampingi klien. Ya, dan juga penegak hukum. Betul. Dia ya termasuk berarti mirip-mirip ya, tapi dia mirip-mirip dengan penegak hukum lainnya, tapi dia dalam hal mendampingi seseorang yang berperkara. Makanya disebut dia pengacara gitu ya. Karena mendampingkan kalau kita di dalam dunia peradilan itu ada namanya acara gitu ya. Dari mulai apa namanya di awal laporan sampai akhirnya bisa sampai keputusan. Lama itu ya. Sehingga orang-orang ini perlu didampingi nih. Karena nggak semua orang itu mengerti hukum gitu ya. Nah, sehingga dia perlu pendamping. Apalagi masyarakat umum. Betul. Karena pendamping itu biasanya orang menyebutnya pengacara ya, atau advokat. Oke, kalau misalnya tadi pengertiannya gitu ya, dan juga mungkin tadi Mas Satrio sudah menjelaskan sedikit apa peran-perannya. Mungkin Bang Guntur, Pak Guntur, atau mungkin silakan rekan-rekan boleh panggil siapapun, panggil saya juga boleh. Nah, mungkin ingin sedikit menambahkan terkait peran atau mungkin fungsi, silakan. Ya, jadi tadi kita ada ngulik sedikit masalah advokat ya. Seperti yang dibilang Bang Satrio tadi, bahwasanya peran advokat itu sangat besar di dalam sistem peradilan hukum di Indonesia.
Ya. Bayangkan ketika seorang advokat tidak ada, kekuasaan kepolisian, kejaksaan, kehakiman akan semena-mena terhadap Masyarakat. tersangka atau orang yang bermasalah dengan. Jadi fungsi advokat tadi jelas di situ ya. Bahkan di KUHP pasal 54 itu dijelaskan bahwasanya advokat itu berhak mendampingi ketika si terdakwa itu sudah menjadi seseorang itu sudah menjadi tersangka. Ya. Namun kita ada kabar gembira nih. Masalahnya nanti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ketika itu sudah dilaksanakan di tahun 2026, nanti ada juga revisi tentang KUHP, di mana di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia Miranda Rules itu benar-benar sudah nyata terjadi. Miranda Rules. Ya, jadi selama ini dengan KUHP yang lama itu, advokat itu hanya boleh masuk ketika seseorang sudah menjadi tersangka. Itu jelas di pasal 54. Namun nanti di tahun 2006 ketika KUHP terbaru sudah disahkan, peran kita sudah semakin besar. Selama ini kan yang sangat berperan itu kita kan terbaru sudah disahkan, peran kita sudah semakin besar. Selama ini kan yang sangat berperan itu kita kan selama ini hanya membatasi ketika jadi tersangka. Tetapi ketika sudah disahkan undang-undang terbaru ini, peran kita di dalam mendampingi klien itu semakin luas. Jadi ketika saudara artinya melakukan perbuatan hukum dan ada upaya paksa untuk menangkap saudara, Anda berhak untuk diam. Seperti di Amerika, seperti di Filipina itu. You have the right to keep silent. Artinya seorang polisi harus mengatakan kalimat demikian. Setelah peran advokat itu nanti semakin besar. Betul. Jadi itu tadi tambahan dari saya. Jadi advokat di dalam mendampingi klien itu dia tidak bisa dipidana. Itu udah jelas di Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003. Maupun klien itu salah atau benar, artinya asal niat dari advokat itu tidak ada yang lari dari jalur profesi dia tidak akan bisa digugat atau dituntut ketika mendampingi kliennya. Oke. Berarti mungkin Anda juga paham masalah ini kan? Benar. Berarti advokat semakin diberi keluasan gitu ya. Mungkin ada tambahan lagi. Apa mungkin Mas Satrio melihat advokat di Indonesia ini bagaimana dia dalam menjalankan tugas-tugas? Apakah advokat ternyata, apalagi sekarang fenomena yang lagi ramai gitu ya, advokat yang sampai naik-naik ke meja persidangan gitu ya. Ini Mas Egi, kita nggak bisa pungkirin ya, di Indonesia ini ya saya tahu fungsinya kita sebagai nanti amin banget misalnya kita menjadi lawyer atau advokat. Tapi gini Om Guntur, semisal klien kita, contohnya kita kayak kasusnya Verdi Sambo. Tadi Verdi Sambo punya advokat toh, punya juga lawyer ya kan. Di situ tapi udah terjelas Verdi Sambo ini seorang tersangka dan terjelas salah ya kan. Tapi dia masih memiliki seorang advokat. Nah, tentunya kita sebagai advokat kita harus melayani seperti apa? Ya, advokat itu di dalam melakukan tugasnya dia harus jujur, harus punya integritas. Ketika kliennya memang salah. Ya Verdi Sambo ini kan fatal banget kan. Maksudnya kan ketika saya menjadi pengacaranya Verdi Sambo seperti itu kan. Misal. Saya harus memberikan dia rasa aman. Rasa aman dalam arti supaya dia
berkata jujur, jangan menyimpan rahasia yang berhubungan dengan semua Iya. kejadian yang terjadi. Step by stepnya gitu ya. Sehingga saya bisa memaksimalkan kemampuan saya di dalam membela hak dia di pengadilan. Nah, itu Seperti itu. itu poinnya teman-teman sekalian. Jadi Ya, advokat itu bukan dia sedang membela yang salah. Nah, ini kan sering banget nih ya Iya. di masyarakat. Takutnya masyarakat salah artikan gitu Mas Egi. Bener. Jadi advokat ngapain jadi advokat bela yang Salah. salah. Nah, sebetulnya tadi poinnya disampaikan nih oleh rekan-rekan kita nih bahwa yang dibela itu hak-haknya. Iya. Adapun Verdi Sambo atau mungkin orang-orang yang sudah ditetapkan bersalah, ya tetap dia bersalah. Tapi Benar. bagaimana caranya kesalahan orang itu jangan sampai putusan atau pengadilan atau hakim menjatuhi putusan yang tidak semestinya. Nah, itulah perannya advokat untuk menjaga jangan sampai orang yang salah ini ternyata yang harusnya putusannya 5 tahun tapi kok jadi 10 tahun. Nah, Iya. advokat menjaga itu nih. Ya. Nah, itu termasuk salah satu perannya gitu ya. Iya, betul Mas. Ini juga termasuk jadi banyak pertanyaan juga nih di masyarakat bahwa biaya advokat ini penting banget ya. Kadang-kadang masyarakat tuh pengen gitu, misalnya dia punya masalah, tapi katanya advokat tuh mahal. Gitu. Nah, mungkin dua teman saya ini bisa jelasin nih. Nah, gimana sih masalah tentang pembagian fee atau seperti Nah, benar nggak sih? masalah fee paling jago nih. Benar nggak sih Nih. advokat itu mahal? Ya. Gimana Mas Guntur pendapat? Apakah bisa diakses advokat itu secara free atau gratis? Nah, itu. Ini udah urusan dapur berarti aja. Ya, terus semangka aja deh gini Mas. Tapi ini menarik nih. Menarik karena apa? Saya pernah mendengar Otto Hasibuan berkata, semakin kamu kejar uang itu, dia akan semakin cepat meninggalkanmu. Artinya apa? Kalau kita hubungkan dengan dunia advokat, semakin kita berorientasi terhadap uang, maka integritas kita, rasa keadilan yang akan diharapkan klien itu, semua itu bisa hilang. Karena orientasi kita, motivasi kita hanya uang. Intinya ya bagi saya, mungkin bagi Mas Satria nanti beda ya. Bagi saya itu seperti ini. Saya terima juga pro bono, artinya ya setiap advokat diwajibkan juga. Pro bono. Pro bono atau berarti ada nih teman-teman bantuan hukum apa tadi pro bono? Ya, gratis. Gratis. Oke. Iya. Karena seorang advokat itu kan profesinya profesi nobile. Profesi yang sangat mulia. Tapi ini di duniawi loh Pak Guntur. Iya. Ya kan? Nah, makanya tadi ini saya Ini duniawi loh Pak Guntur. saya kiblat saya apa yang dikatakan Pak Otto. Otto Hasibuan tadi. Semakin kamu kejar uang itu, Semakin lari. semakin cepat dia lari meninggalkan kamu. Karena apa? Kaki uang itu 3 katanya. Tetapi ketika kamu fokus terhadap tujuan kamu, terhadap pekerjaan kamu, maka uang itu yang terjadi. Step by stepnya gitu ya. Sehingga saya bisa memaksimalkan kemampuan saya di dalam membela hak dia di pengadilan. Nah, itu. Seperti itu. Itu poinnya teman-teman sekalian. Jadi advokat itu bukan dia sedang membela yang salah. Nah, ini kan sering banget nih ya di masyarakat. Takutnya masyarakat salah artikan gitu Mas Egi. Jadi advokat ngapain jadi advokat bela yang salah. Salah. Sebetulnya tadi poinnya disampaikan nih oleh rekan-rekan kita nih bahwa yang dibela itu hak-haknya. Adapun Verdi Sambo atau mungkin orang-orang yang sudah ditetapkan bersalah, ya tetap dia bersalah. Tapi bagaimana caranya kesalahan orang itu jangan sampai putusan atau pengadilan atau hakim menjatuhi putusan yang tidak semestinya. Nah, itulah perannya advokat untuk menjaga jangan sampai orang yang salah ini ternyata yang harusnya putusannya 5 tahun tapi kok jadi 10 tahun. Nah, advokat menjaga itu nih. Nah, itu termasuk salah satu perannya gitu ya. Iya, betul Mas. Ini juga termasuk jadi banyak pertanyaan juga nih di masyarakat bahwa biaya advokat ini penting banget ya. Kadang-kadang masyarakat tuh pengen gitu, misalnya dia punya masalah, tapi katanya advokat tuh mahal. Gitu. Nah, mungkin dua teman saya ini bisa jelasin nih. Nah, gimana sih masalah tentang pembagian fee atau benar nggak sih masalah fee paling jago nih. Benar nggak sih advokat itu mahal?
Gimana Mas Guntur pendapat? Apakah bisa diakses advokat itu secara free atau gratis? Nah itu. Ini udah urusan dapur berarti aja. Ya, terus semangka aja deh gini Mas. Tapi ini menarik nih. Menarik karena apa? Saya pernah mendengar Otto Hasibuan berkata, semakin kamu kejar uang itu, dia akan semakin cepat meninggalkanmu. Artinya apa? Kalau kita hubungkan dengan dunia advokat, semakin kita berorientasi terhadap uang, maka integritas kita, rasa keadilan yang akan diharapkan klien itu, semua itu bisa hilang. Karena orientasi kita, motivasi kita hanya uang. Intinya ya bagi saya, mungkin bagi Mas Satria nanti beda ya. Bagi saya itu seperti ini. Saya terima juga pro bono, artinya ya setiap advokat diwajibkan juga. Pro bono atau berarti ada nih teman-teman bantuan hukum apa tadi pro bono ya, gratis. Okay. Iya. Karena seorang advokat itu kan profesinya profesi yang nobile, profesi yang sangat mulia. Tapi ini di duniawi loh Pak. Iya. Ya kan? Nah, makanya tadi ini saya kiblat saya apa yang dikatakan Pak Otto Hasibuan tadi. Semakin kamu kejar uang itu, semakin lari, semakin cepat dia lari meninggalkan kamu. Karena apa? Kaki uang itu 3 katanya. Tetapi ketika kamu fokus terhadap tujuan kamu, terhadap pekerjaan kamu, maka uang itu juga akan cepat mengejar kamu, menghampirin kamu. Ya, jadi sebetulnya berarti kalau kita lihat dari penjelasan tadi gitu ya, bahwa bisa kok teman-teman atau rekan-rekan sekalian yang butuh bantuan advokat atau pengacara melalui pro bono. Tapi memang ada beberapa syarat-syarat ya untuk bisa akses itu. Nah, tapi juga menjadi poin tadi bahwa advokat itu nggak melulu tentang uang. Nah, advokat itu hanya menjalankan sebagaimana tugasnya terlebih dahulu, gitu ya tadi ya, karena nggak mengejar uang dulu nih. Nah, kalau misalnya ada sukses dalam menjalankan perkara gitu ya, sehingga tuntutannya itu berhasil. Nah, biasanya kalau dalam perdataan tuntutan berhasil, gugatannya berapa uangnya. Nah, ya karena berhasil maka disebut ada namanya success fee gitu ya. Nah, berapa persen. Jadi sebetulnya dapat uangnya itu ya karena memang teman-teman atau rekan-rekan sekalian ini sukses juga dalam menyelesaikan misinya. Betul, menyelesaikan misinya. Teman-teman mau minta 1 miliar, terus dikabulkan 1 miliarnya. Masa advokatnya sudah nemenin nggak dapet? Jadi kan ini barangkali bagaimana gitu ya teman-teman. Jadi bayaran mahal tapi kualitasnya nggak ada. Betul. Kita malu kan sebagai advokat. Kita tunjukkan dulu kualitas kita. Maka ketika kualitas kita sudah terbukti, teruji, dengan sendirinya seperti kata Pak Otto tadi, uang itu akan menghampiri kita. Nah, itu jadi berarti orang yang dibantu juga harus tahu diri nih. Misalnya menang dapat 1 miliar gitu, advokat yang udah bantu dari awal sampai akhir masa nggak dikasih. Ya itu bentuk tahu diri, makanya ada namanya ya di perjanjian biasanya sebelumnya ya ada namanya success fee gitu ya. Ya itu namanya honor ya. Honor gitu. Nah itu sebetulnya masih banyak nih. Ya tadi udah berapa menit nih kira-kira? Kebetulan saya juga mau pulang nih Mas. Sebetulnya masih banyak nih. Nanti yang teman kita terusin ya. Ini udah. Sebetulnya ini masih banyak teman-teman yang pengen kita bahas, tapi memang karena keterbatasan waktu, karena juga ya saya juga termasuk masih harus melanjutkan beberapa kegiatan, mungkin itu dulu ya. Nanti juga ada beberapa teman kita melalui video setelah ini, ya, dia akan mempresentasikan sedikit tentang masalah kekurangan advokatnya mungkin kepada beliau, kadang mungkin apabila ada pertanyaan dari orang-orang ini nih, ya insya Allah kita jawab melalui video juga, atau mungkin ada beberapa teman-teman yang mengajukan pertanyaan terkait masalah keadvokatan.
advokataan yang hari ini belum dibahas ya, karena mungkin dunia advokat itu luas sekali. Ya, terus. Bisa nanti meninggalkan di kolom komentar. Nanti saya, Egy Darmawan, mungkin saudara Satrio Yuda, ini Mas Cakung biasa dipanggil ini Pak Guntur, insya Allah akan membantu menjelaskan. Oke, terima kasih kepada rekan Satrio, kepada rekan Guntur atas penjelasannya. Sukses dalam menempuh pendidikan hukumnya menjadi sarjana yang bermanfaat untuk masyarakat. 2003 tentang advokat, Undang-Undang Advokat. Terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai 1. Kekebalan hukum advokat saat membela klien. Pasal yang menyatakan advokat tidak dapat dituntut pidana maupun perdata dalam menjalankan tugas profesinya, yaitu pasal 16 Undang-Undang Advokat. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana, dapat menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik dan kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar pengadilan. Yang kedua, larangan advokat menolak klien terkait prinsip non-diskriminasi. Terkait dengan kewajiban advokat untuk tidak menolak klien secara sewenang-wenang, dapat merujuk kepada pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Advokat. Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam Kode Etik Advokat Indonesia. Pasal 3 Kode Etik Advokat di Indonesia. Advokat tidak dibenarkan menolak memberikan jasa hukum kepada seseorang karena perbedaan keyakinan politik, agama, suku, jenis kelamin, status sosial, dan latar belakang lainnya. Jadi, dalam Undang-Undang Advokat, pasal 16 memberi perlindungan hukum kepada advokat saat membela klien. Pasal 22 ayat 1 dan Kode Etik diskriminasi dalam pembelaan jasa hukum. Nah, jadi kesimpulan dari materi kami pada video kali ini adalah keadvokatan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai profesi advokat sebagai bagian integral dari sistem peradilan. Advokat memiliki kedudukan yang sejajar dengan aparat penegak hukum lainnya dan berperan penting dalam menegakkan hukum, keadilan, dan hak asasi manusia. Profesi ini menjalankan berdasarkan prinsip kebebasan, kemandirian, dan kerahasiaan serta tanggung jawab moral dan hukum.